Halo, jumpa lagi dengan saya Mahardika di Fisika Isi. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah konsep baru yaitu efek Doppler. Pernah nggak kalian mendengar suara seperti ini? Nah, suara itu merupakan efek yang terjadi yang dinamakan sebagai efek Doppler. Mari kita lihat definisi mendasar dari efek Doppler. Efek Doppler itu definisinya adalah efek naik turunnya frekuensi. Bagaimana efek naik turunnya frekuensi ini terjadi? Itu terjadi karena adanya gerak relatif antara sumber dan pendengar. Karena ada gerak relatif antara sumber dan pendengar, maka pendengar akan menerima kerapatan muka gelombang yang berbeda. Akibat kerapatan muka gelombang yang diterima itu berbeda, maka frekuensi yang didengar juga akan berbeda. Makin rapat muka gelombang yang diterima, maka frekuensi yang didengar akan makin tinggi. Sebaliknya, jika muka gelombang yang diterima makin renggang, maka frekuensi yang didengar itu juga akan makin rendah. Ilustrasinya ada di gambar berikut ini. Mari kita perhatikan gambar. Ini adalah sumber bunyinya. Kemudian ini adalah dua orang pendengar yang diam. Terhadap pendengar pertama, sumber bunyi yang ini bergerak menjauhi pendengar yang ini, pendengar pertama. Akibatnya muka gelombang yang diterima, muka gelombang ini itu adalah muka gelombang yang renggang. Akibatnya frekuensi yang didengar itu akan lebih rendah dari frekuensi yang dikeluarkan oleh mobil yang ini. Tetapi hal berbeda akan diterima oleh pendengar yang kedua. Pendengar yang kedua akan menerima muka gelombang yang lebih rapat seperti di sini. Karena muka gelombangnya rapat, maka frekuensi yang didengarnya tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan pendengar yang pertama. Selanjutnya, persamaan matematisnya jadi seperti apa? Mari kita lihat. Persamaan matematis yang kita gunakan adalah seperti ini. Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikali Fs. Fp ini adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar. Kemudian Fs itu adalah frekuensi yang didengar oleh frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber. V di sini. Nah, ini adalah cepat rambat bunyi di udara. Sedangkan Vp yang itu adalah kecepatan dari pendengar, kemudian Vs adalah kecepatan dari sumber. Nah, sekarang triknya kayak apa untuk menyelesaikan itu? Kapan dia positif, kapan dia negatif? Tipsnya ya kayak gini aja. Saat pacar mendekat, maka itu adalah hal yang positif. Kalau pacarnya menjauh, bikin galau, berarti itu hal negatif. Saat setan mendekat, dia menggoda kita, berarti dia negatif nih efeknya. Pada saat setan menjauh, maka yang terjadi adalah hal positif pada diri kita. Nah, kita lihat gini, pacar itu P, S itu, setan itu adalah S. P itu adalah pendengar nih untuk kasus ini. Kemudian S itu adalah sumber. Sehingga jika kita misalnya punya kasus kayak gini, ada mobil ambulans nih, ninu kayak gitu, dia bergerak ke sini. Kemudian ada orang lari nih di pinggir jalan, larinya dia ke situ. Nah, pada kasus ini orang yang lari ini adalah sebagai pendengar, kemudian ambulansnya adalah sumber. Rumusnya jadi kayak apa untuk kasus ini? Gini aja, kita tulis dulu rumus aslinya. Fp sama dengan Vp dibagi dengan Vs dikali Fs.
Pada kasus ini kita isolasi dulu untuk si ambulans. Ambulansnya bergerak ke kanan. Ambulans bergerak mendekati mendekati pendengar. Ambulan berfungsi sebagai sumber. Sumbernya bergerak mendekati pendengar. Berarti setan mendekat. Kalau setan mendekat, maka nilainya negatif. Maka di bawah ini saya tulis min. Kemudian kita lihat kasus pendengar nih. Pendengarnya bergerak menjauhi sumber. Sumbernya di sini, dia bergerak situ. Bergerak situ nih. Sumbernya di sini nih. Ini sumber. Kemudian dia bergerak ke situ. Berarti pendengar menjauhi sumber. Pendengar itu adalah P. Pacar menjauh. Kalau pacar menjauh berarti negatif. Di sini negatif kasus. Jadi sesimpel itu penyelesaian masalah ini. Pacar mendekat nilainya positif, pacar menjauh nilainya negatif. Setan mendekat nilainya negatif, setan menjauh nilainya positif. Kayak gitu. Mari kita lihat di aplikasi soalnya nih. Kita lihat contoh kasus yang ini. Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon menuju stasiun sambil membunyikan peluitnya. Berarti keretanya menjadi sumber bunyi. Bunyi peluit yang didengar oleh kepala stasiun, oke. Bunyi peluit yang didengar berarti itu adalah frekuensi pendengar. Itu frekuensinya adalah 680 Hz. Jika cepat lambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, ini adalah V. Tentukan frekuensi yang dibunyikan oleh kereta tersebut. Oke. Yang ditanya adalah frekuensi yang dibunyikan, berarti frekuensi sumber bunyinya berapa. Ya udah, penyelesaiannya tulis kayak tadi aja. Fp sama dengan VP tulisan kayak gitu. Vs kali Fs. Di situ sumber bunyinya bergerak mendekati stasiun, sedangkan yang mendengar bunyi duduk diam di stasiun. Jadi pada kasus ini V pendengarnya adalah 0 karena dia diam di stasiun. Kemudian sumbernya bergerak mendekati, ini boleh aja ya, ini sorry kita break dulu. Jadi di sini kan boleh aja nih, yang di atas ini boleh aja karena VV-nya 0 kan. Mau plus mau minus oke aja lah, mau di plus 0 dikurangi 0 ya nilainya tetap segitu. Yang jadi masalah adalah sumber bergerak mendekati pendengar. Sumbernya mendekat, setannya mendekat. Kalau setan mendekat berarti negatif dong. Jadi ini min. Ya udah kita masukin aja. Frekuensi yang didengar adalah 680. Ini sama dengan cepat lambat gelombang bunyi di udara adalah 340 ditambah 0 dikurangi 0 boleh aja, nggak ngefek, jadi saya tulis 340 aja. Kemudian berikutnya ada 340 dikurangi 20 ya, karena cepat lambat sumber bunyi adalah 20 dan sumber bunyinya bergerak mendekati pendengar. Sumber mendekat, S mendekat, setan mendekat, berarti negatif, dikali dengan Fs. Berarti 680 sama dengan 340 dibagi 320 ya. 40 dikali Fs. 680 sama 340 kita coret, ini 1, ini 2. Berarti 2 sama dengan 1/320 dikali Fs. Berarti Fs sama dengan 2 kali 320 sama dengan 640 Hz. Easy. Sesuai dengan nama channel ini, Fisika Easy. Ya, cukup segitu video untuk kali ini. Terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa jika penjelasan tadi bermanfaat bagi kalian, jangan lupa klik like. Kemudian jika kalian sudah memahami penjelasan ini, silahkan share video ini kepada rekan-rekan lain. Siapa tahu rekan-rekan lain membutuhkan penjelasan seperti ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Fisika Easy. Bye.